Bagi para penghobi tanaman hias maupun para penghobi berkebun atau menanam di sekitar halaman rumah, tentu telah memilihkan media tanam terbaik yang bisa memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kita nanti. Namun, lambat laun unsur hara yang diserap akan semakin menipis dan bahkan habis, apalagi jika kita menanam tanaman dalam wadah yang terbatas seperti pot tanaman yang sering kita gunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan nutrisi tambahan untuk mengganti unsur hara tersebut. Nutrisi tambahan ini didapat dari pupuk yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi tanah dan tanaman kita. Sayangnya, masih banyak kekeliruan tentang penggunaan pupuk untuk tanaman. Alih-alih tanaman ternutrisi, malah tanaman justru mati karena pemberian pupuk yang keliru. Nah, untuk menghindarinya, kali ini kita telah merangkum beberapa kesalahan umum dalam pemberian pupuk dari berbagai sumber dan dari pengalaman pribadi selama merawat tanaman hias. Yuk, simak ulasan berikut ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sofia Zai. Pertama, waktu pemupukan yang salah. Memberikan pupuk perlu mengetahui kapan waktu yang tepat untuk memberikan. Sayangnya masih banyak yang mengabaikan hal ini dan memberikan pupuk di waktu yang tidak tepat. Bisa karena terlalu cepat memberikan pupuk atau malah terlambat memberikan. Dilansir dari smartfertilizer.com, pemberian pupuk yang baik adalah saat menanamnya atau beberapa saat beberapa lama setelah penanaman atau sebelum menanam bibitnya. Baik tanaman sayuran ataupun pada tanaman hias, pemberian pupuk dilakukan pada saat pembuatan media tanam dengan menambahkan pupuk kompos di media tanam. Untuk tanaman hias seperti aglonema, umumnya kita menggunakan pupuk yang slow release seperti Dekastar atau pupuk merah. Ini biasanya diberikan di awal tanam atau seminggu setelah penanaman dalam rentang waktu 6 bulan sekali, karena pupuk tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa diserap oleh tanaman. Kemudian biasanya kita menggunakan pupuk NPK ketika tanaman hias terlihat telah beradaptasi dengan baik dan diberikan dalam rentang waktu 2 minggu sekali. Adapun untuk sayuran, disebabkan masa pertumbuhan yang agak panjang, maka selain memberikan pupuk di awal, maka perlu untuk memberikan pupuk susulan berupa pupuk kandang ataupun pupuk cair setelah 30 hari. Jangan memberikan pupuk pada tanaman yang sudah layu karena hal ini tidak berpengaruh pada tanaman. Pupuk membutuhkan beberapa waktu untuk dapat diserap oleh akar sehingga dapat menyuburkan tanaman. Pemberian pupuk pada musim hujan dihindari agar dapat mencegah mengalirnya nitrogen menuju ke sumber-sumber air. Kesalahan kedua, melakukan pemupukan terlalu banyak. Memang pupuk sangat penting untuk tanaman hias maupun tanaman sayuran di dalam wadah karena terbatasnya nutrisi dalam pot tersebut. Begitu nutrisi hilang, akar tanaman tidak sanggup untuk menjulur mencari lebih banyak nutrisi lagi. Dan disinilah pentingnya memberikan pupuk susulan. Namun perlu diperhatikan untuk tidak memberikan pupuk berlebihan jika tidak yakin berapa banyak pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pot. Kalau pengalaman saya, lebih baik kurang memberikan pupuk daripada berlebihan karena menambahkan terlalu banyak dapat mempersulit akar menyerap air sehingga tanaman bukannya subur malah tumbuh kerdil. Kesalahan ketiga, terlalu sedikit memberikan pupuk. Ya, alih-alih menghindari kelebihan pupuk, malah memberikan pupuk yang terlalu sedikit pada tanaman. Dalam hal ini sama artinya tidak memberikan pupuk pada tanaman. Akibatnya tanaman menguning, kering, kerdil, lemah dalam pertumbuhan. Kesalahan berikutnya adalah salah pilih jenis pupuk yang digunakan. Ya, setiap tanaman memerlukan perlakuan pemupukan yang berbeda-beda. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah jenis pupuk yang digunakan. 3 unsur utama yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Pemilihan pupuk tersebut disesuaikan dengan kondisi tanaman. Jika masuk fase vegetatif,
atau yang akan dirangsang adalah pertumbuhan akar, daun, dan batang, maka yang diperbanyak adalah nitrogen dan fosfor. Sementara jika masuk fase generatif atau masa berbuah ataupun berbunga, maka yang banyak digunakan adalah yang mengandung fosfor dan kalium. Nah, adapun untuk tanaman hias penting untuk memberikan pupuk daun. Pupuk daun ini bukanlah pupuk yang berasal atau berbahan baku organik dari daun ataupun pupuk untuk menumbuhkan daun. Pemberian pupuk pada daun tanaman hias bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara mikro maupun makro secara langsung atau disemprot langsung ke daun. Fungsi lainnya untuk membantu pembentukan zat hijau daun atau biasa disebut klorofil untuk merangsang pertumbuhan tunas baru, merangsang pembentukan bunga dan buah, serta untuk mencegah daun kuning dan rontok. Nah, kesalahan terakhir yang juga sering dilakukan adalah cara pemupukan yang salah. Pemupukan bisa dilakukan dengan cara ditabur, dikocor, ataupun disemprot. Untuk penggunaan pupuk daun tentunya dengan disemprot. Adapun untuk jenis NPK bisa dengan ditabur ataupun dikocor. Yang pastinya harus disesuaikan dengan kondisi tanaman. Jika salah dalam cara pemupukan, biasanya tanaman akan memperlihatkan gejala-gejala dari daun yang berubah warna hingga tanaman jadi layu. Hindari kesalahan yang sering dilakukan dalam pemupukan tanaman supaya tanaman tetap sehat dan subur.